Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Kiki Maharani MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Baik, saya Mbotang. Di sini saya akan membantu presentasi video pada kesempatan kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ambotang dengan NIM 21111011097. Kemudian ada Aura Fatimah NIM 21111011171. Nurul Khotimah NIM 21111011079 dan Tina Karisma NIM 21111011226. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam secara komprehensif, yang merupakan bagian terpadu dari aspek-aspek ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dalam mengemban tugas dan misi risalahnya senantiasa menempatkan pendidikan dalam satu kerangka awal perjuangan dalam pembelajaran taklim bersama para sahabat. Pentingnya pendidikan terdapat pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa membaca, yaitu Iqra bismi rabbik, merupakan perintah yang pertama kali turun sebelum perintah-perintah yang lain. Berarti bahwa pendidikan Islam merupakan pilar paling utama dan sebagai bekal paling mendasar untuk memahami dan mendalami serta mengamalkan perintah-perintahnya. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Kedudukan peserta didik. Peserta didik adalah amanat bagi para pendidiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akrimu abna'akum wa ahsinu adabahum." Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik. Menurut Langeveld, anak manusia itu memerlukan pendidikan karena ia berada dalam keadaan tidak berdaya. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Peserta didik di dalam mencari nilai-nilai hidup harus dapat bimbingan sepenuhnya dari pendidik. Karena menurut ajaran Islam, saat anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci atau fitrah, sedangkan alam sekitarnya akan memberi corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan agama peserta didik. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa fitrah atau kecenderungan untuk percaya kepada Allah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Hadis riwayat Muslim. Di ayat yang lain, dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Dari ayat dan hadis tersebut jelaslah bahwa pada dasarnya anak membawa fitrah beragama dan kemudian bergantung kepada para pendidiknya dalam mengembangkan fitrah itu sendiri sesuai dengan usia anak dalam pertumbuhannya. Tahap pendidikan peserta didik. Dalam ilmu jiwa perkembangan, disebutkan bahwa periodisasi manusia pada dasarnya dapat dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu 1. Tahap asuhan, mulai usia 0 sampai 2 tahun, atau fase neonates. Kedua, tahap pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera, mulai usia 2 sampai 12 tahun, atau disebut kanak-kanak, atau dalam bahasa Arab disebut al-tifl. Ketiga, tahap pembentukan watak pendidikan agama, mulai usia 12 sampai 20 tahun, atau disebut tamyiz. Keempat, tahap kematangan, mulai usia 20 sampai 30 tahun. Kelima, tahap kebijaksanaan, mulai usia 30 sampai meninggal. Fase ini lazimnya disebut fase azam al-umur, atau lanjut usia, atau syuyuk, berarti tua. Kebutuhan peserta didik. Menurut Ramayulis, ada 8 kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi, yaitu 1. Kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, terutama pada masa pubertas dan kebutuhan biologis. Kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik terutama pada usia remaja membutuhkan suatu yang menjadikan dirinya berguna bagi masyarakat. Keempat, kebutuhan mandiri. Peserta didik dalam usia remaja ingin lepas dari batasan-batasan atau aturan-aturan orang tuanya. Kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi erat kaitannya dengan kebutuhan untuk mendapatkan status mandiri. Keenam, kebutuhan ingin dicintai dan disayangi. Rasa ingin dicintai dan disayangi merupakan kebutuhan yang esensial, karena dengan terpenuhi ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Ketujuh, kebutuhan curhat. Kebutuhan curhat, terutama pada remaja, dimaksudkan untuk dipahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya. 8. Kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup atau agama. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Etika peserta didik. Etika peserta didik merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran baik secara langsung dan tidak langsung. Asma Hasan Fahmi dalam Ramayulis tahun 2004 mengemukakan etika yang harus diketahui, dimiliki serta dipahami oleh peserta didik supaya dia dapat belajar dengan baik dan dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat dan kriteria peserta didik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan syarat bagi peserta didik dengan 6 macam, yang merupakan kompetensi mutlak yang dibutuhkan agar tercapainya tujuan pendidikan. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu memiliki kecerdasan atau zaka, memiliki hasrat atau hirsah, bersabar dan tabah atau istighbar, serta tidak mudah putus asa dalam belajar, mempunyai seperangkat modal dan sarana atau bulughah yang memadai dalam belajar, adanya petunjuk pendidik atau irsyad ustadz, masa yang panjang atau tul al-zaman. Adapun tugas dan tanggung jawab peserta didik
Menurut Al-Abrosy, yang dikutip Al-Rasyidin telah tertuang pada buku beliau halaman 153 sampai 154. Itulah tadi presentasi video dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas adalah peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan. Kedudukan peserta didik adalah amanat bagi para pendidiknya. Tahap pendidikan peserta didik dibagi menjadi 5 tahapan seperti yang telah dijelaskan. Kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi, etika yang harus diketahui, dimiliki, serta dipahami peserta didik, adanya syarat bagi peserta didik agar tercapai tujuan pendidikan, dan tugas serta tanggung jawab peserta didik. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Stay safe and healthy.